Reforming Heart, hari ke-44. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Daud menjadi Raja Yehuda. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 2 ayat 1-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah." Lalu kata Daud, "Kemana aku pergi?" Firman-Nya, "Ke Hebron." Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya. Dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati. Dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka." Peperangan antara Daud dan Isi-Boset. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Mari kita merenungkan bagian firman ini. Pasal 2 dimulai dengan doa Daud kepada Allah. Daud bertanya mengenai waktunya dia boleh kembali ke daerahnya sendiri. Perhatikan pertanyaan Daud. Daud tidak bertanya kapan waktunya dia boleh menjadi raja. Dia hanya bertanya, apakah dia boleh pulang atau tidak? Apakah masa hidupnya sebagai pelarian sudah selesai atau belum? Tuhan memerintahkan Daud untuk pergi ke Hebron, dan di sana ternyata orang-orang Yehuda mengurapi Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Tentu ini adalah sesuatu yang lebih kecil dari rencana Tuhan atas Daud. Tuhan hendak menjadikan Daud raja atas seluruh Israel, bukan hanya Yehuda. Tetapi ternyata setelah Saul mati pun, Tuhan tidak langsung melapangkan jalan bagi Daud untuk menjadi raja. Segera setelah Daud diangkat menjadi raja Yehuda, dia mengusahakan perdamaian dengan seluruh Israel. Dia memberi selamat kepada orang-orang Yabes Gilead karena mereka menguburkan Raja Saul dan karena mereka menunjukkan hormat mereka kepada Raja Saul. Daud juga memberikan dorongan kepada mereka untuk terus kuat walaupun Daud sendiri telah menjadi raja atas Yehuda. Daud melakukan ini sebagai tanda bahwa dia tidak ingin mengambil kedudukan raja Israel. Dia secara pasif menerima jabatan raja Yehuda dari orang-orang Yehuda dan tidak berencana untuk memperbesar kekuasaannya hingga seluruh Israel. Dia hanya menyerahkan kepada Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendaknya pada waktunya. Tetapi ayat 8 menyatakan bahwa Abner, panglima tentara Saul, melantik anak Saul, yaitu Isi-Boset, menjadi raja. Demikian tidak pekanya Abner terhadap jalan Tuhan, sehingga dia tidak datang kepada Daud dan merekonsiliasi Yehuda dengan seluruh Israel dan menjadikan Daud raja atas seluruh Israel. Dia setia kepada keluarga Saul secara buta. 2 Samuel 3 ayat 8 dan 9 menceritakan bahwa kesetiaan Abner akhirnya berubah hanya karena sakit hati kepada Isi-Boset. Bahkan di 2 Samuel 2 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Abner sendiri tahu kalau Tuhan sudah berjanji akan menjadikan Daud sebagai raja. Kalau dia sudah tahu Daud telah dipilih Tuhan untuk menjadi raja,
Mengapa dia sekarang malah mengangkat Isi-Boset? Abner bukanlah orang yang mengikuti hati Tuhan. Dia hanyalah seorang tentara dengan komitmen yang lemah dan kemampuan yang dipertanyakan. Mengapa dipertanyakan? Sebab faktanya dia gagal melindungi Raja Saul dan anak-anak raja. Saul dan Yonatan mati di medan pertempuran, sedangkan Abner sendiri masih hidup. Apakah dia lari dari pertempuran? Ataukah dia tidak tahu kalau di dalam pertempuran, orang-orang Filistin mendesak ke arah Saul sehingga berhasil melukai dia dan membunuh anak-anaknya? Kita tidak tahu. Tetapi sekarang setelah Saul dan anak-anaknya yang perkasa mati, tinggallah Abner dengan pengaruh paling kuat di seluruh Israel. Anak Saul yang dilantik Abner menjadi raja juga tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Bahkan arti nama Isi-Boset sendiri adalah manusia hina atau memalukan. Mari kita membaca dari 2 Samuel 3 ayat 11 yang berbunyi, "Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner, karena takutnya kepadanya." Sangat jelas bahwa Isi-Boset bukan siapa-siapa. Dia tidak punya kemampuan mengatur apapun karena Abner yang menjadi kepala yang sejati. Maka pengangkatan Isi-Boset hanyalah menjadikan dia berfungsi sebagai boneka, sedangkan kekuasaan sejati ada di tangan Abner. Tetapi di tengah-tengah segala keadaan ini, ternyata Abner bukanlah orang yang gila kekuasaan. Ini terlihat dalam 2 Samuel 3 ayat 9 dan 10, di mana Abner yang marah kepada Isi-Boset berniat menyerahkan seluruh Israel kepada tahta Daud. Dia sendiri tidak menggulingkan Isi-Boset dan merebut sendiri tahta kerajaan. Dia menjadikan Isi-Boset raja demi mempertahankan dinasti Saul, bukan untuk menjadikan dirinya penguasa. 2 Samuel 2 ayat 12 mengatakan bahwa Abner membawa pasukan Israel pergi dari Mahanaim ke Gibeon. Ini adalah gerakan ofensif. Setelah melantik Isi-Boset menjadi raja atas Israel di Mahanaim, dia membawa tentaranya bergerak ke selatan, ke daerah perbatasan Benyamin dan Yehuda. Ayat 13 menyatakan bahwa Yoab juga membawa tentara Yehuda ke Gibeon. Tetapi pergerakan Yoab adalah pergerakan membela diri. Jarak tempuh Hebron ke Gibeon sangat dekat. Dan itu berarti Yoab baru bergerak maju setelah Abner bergerak begitu jauh dari Mahanaim. Abnerlah yang berinisiatif menyerang Yehuda karena Yehuda mengangkat raja sendiri, yaitu Daud. Daud yang pasif menerima tahta dari suku Yehuda, sekarang diserang oleh Abner yang dengan aktif mau menundukkan seluruh Israel kepada tahta Isi-Boset. Apa kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel? Pengangkatan Daud sebagai Raja Yehuda menjadi langkah maju menuju tahta Israel. Bagian bacaan hari ini dengan jelas menceritakan bahwa Tuhanlah yang memerintahkan Daud untuk kembali ke daerah Yehuda, yaitu di Hebron. Ayat 4 menggambarkan tangan Tuhan jugalah yang menggerakkan orang-orang Yehuda untuk mengangkat Daud sebagai raja, dan bukan karena kehendak Daud atau salah satu tentaranya. Bagian ini juga menggenapi nubuat Yakub kepada daerah Yehuda sebagai daerah dinasti raja. Mari kita membaca dari Kejadian 49 ayat 10 yang berbunyi demikian. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Raja-raja secara turun-temurun akan muncul dari Yehuda. Maka pengangkatan Daud menjadi raja di Hebron, Yehuda, sangat menekankan penggenapan nubuat ini. Jalan berliku yang dialami Daud sangat jauh dari berliku jika dibandingkan dengan proses Saul menjadi raja. Adalah untuk menyatakan bahwa ada banyak nubuatan mengenai kerajaan yang digenapi oleh Daud. Bagian ini juga menunjukkan hati Daud adalah untuk orang Israel, bukan hanya untuk Yehuda. Itulah sebabnya dia memberikan kalimat-kalimat penghiburan bagi orang Yabes Gilead. Itulah sebabnya juga Daud tidak pernah mengadakan gerakan yang ofensif apapun untuk menyerang orang Israel. Bahkan ketika Abner maju menyerang dia, Daud menyerahkan kepada Yoab untuk melakukan pembelaan. Dia tidak mau ikut peperangan melawan Israel. Apakah yang dapat kita pelajari dari bagian firman ini? Bagian ini menunjukkan hati Daud yang tidak ambisius sama sekali. Dia dengan pasif dilantik tanpa ada keinginan untuk menjadi pemimpin mereka.
Dia tidak ingin nama besar karena kepulangannya ke Yehuda pun hanyalah kepulangan seorang buangan dari tempat buangannya. Daud tidak tahu bahwa kembalinya ke Yehuda sebenarnya mencerminkan sang raja Israel datang untuk mengklaim tahtanya. Bolehkah seorang Kristen menjadi ambisius? Tidak pernah boleh. Dia tidak boleh menjadi orang yang serakah untuk kepentingan diri. Dia tidak boleh mencari nama besar bagi dirinya sendiri. Dia tidak boleh ingin menjadi yang terkuat atau yang terkaya. Dia harus tetap memiliki kerendahan hati dan perasaan tidak layak dalam segala sesuatu. Tetapi dia harus memiliki gairah yang besar untuk memuliakan nama Allahnya. Daud bersemangat tinggi untuk mengalahkan Goliat. Daud berjuang dengan tidak henti-hentinya untuk menaklukkan musuh-musuh Israel. Tetapi Daud tidak pernah berstrategi atau berperang, atau bahkan hanya berniat untuk menjadikan dirinya besar. Dia merasa tidak layak untuk menjadi menantu raja. Hal ini tercatat di dalam 1 Samuel 18 ayat 18 dan ayat ke-23. Daud tidak punya ambisi untuk menjadi raja Israel. Kasihan sekali orang-orang Kristen yang merasa dirinya besar. Pengakuan kebesaran seseorang itu datang dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Semua orang yang dianggap penting oleh Tuhan dan dijadikan besar oleh Tuhan selalu merasa diri tidak layak dan selalu tidak ingin memperbesar diri. Ini prinsip yang sangat sulit dipelajari oleh orang-orang Kristen. Martin Luther menekankan teologi salib yang menekankan kehinaan dan kerendahan, tetapi orang-orang Kristen sekarang bahkan memakai salib untuk berlomba-lomba menyatakan mana yang lebih berkorban. Orang-orang Kristen memamerkan kerelaannya berkorban bagi Allah. Alangkah memuakannya mendengar koar-koar pengorbanan dari orang yang bahkan belum pernah mencicipi penderitaan atas nama Kristus. Sedangkan begitu banyak orang Kristen yang dianiaya demi nama Kristus tidak suka buka mulut memamerkan pengorbanan mereka. Bahkan Kristus tidak pernah memamerkan penderitaan salibnya. Allah Bapa yang melakukan itu. Roh Kudus yang meninggikan itu. Maka biarlah kita mematikan ambisi untuk menjadi yang paling besar, paling penting, paling berjasa, paling rela berkorban. Tuhan yang melihat apa yang tersembunyi akan membalasnya dari tempat yang tersembunyi juga. Mari kita membaca dari Matius 6 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita juga membaca dari Matius 6 ayat ke-6 yang berbunyi demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, 3 hal yang tidak pernah boleh kita lupakan. Yang pertama adalah bahwa kita hanyalah orang berdosa yang seharusnya dibinasakan. Di manakah tempat kesombongan di dalam hal ini? Tidak mungkin orang Kristen sejati masih merasa sombong dan ambisius untuk kemegahan diri sendiri. Yang kedua adalah bahwa segala yang kita dapatkan hanyalah karena anugerah. Jika semua hanyalah karena pemberian Tuhan, maka yang dapat kita banggakan adalah Tuhan dan bukan kita. Semua merupakan karya Tuhan di dalam diri kita. Semua merupakan pemberian dari Tuhan, bukan kekuatan kita memperolehnya. Yang ketiga adalah segala yang Tuhan mau kerjakan, sedang kerjakan, atau sudah kerjakan melalui kita adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya kita ingat untuk tidak ikut-ikutan menerima pujian dan penghargaan untuk hal yang ditujukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagian firman ini juga menggambarkan mengenai bayang-bayang Kristus. Pendeta Stephen Tong mengkhotbahkan hal yang sangat indah di dalam khotbah kenaikan Kristus. Dia mengatakan bahwa Kristus secara aktif merendahkan diri dan secara pasif ditinggikan. Yesus dengan aktif melayani, merendahkan diri dengan datang ke dunia menjadi manusia, merelakan dirinya menjadi korban, bahkan aktif menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Tetapi Yesus secara pasif ditinggikan. Bapa memberikan kepada dia tempat di sebelah kanannya. Lebih tinggi dari apapun, lebih mulia dari siapapun. Inilah kemuliaan Kristus. Kemuliaan yang didapat dari Allah Bapa.
Daud menggambarkan hal ini melalui kerelaannya untuk taat kepada Allah. Daud menaati Allah saja yang bekerja untuk menjadikan dia raja. Daud tidak pernah menunjukkan ambisi menjadi penguasa atau menjadi orang besar di sepanjang hidupnya. Dalam hal ini dia menjadi bayangan kemuliaan Kristus yang merelakan dirinya direndahkan dan secara pasif menanti saat di mana Sang Bapa memulihkan segala sesuatu dan menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Mari kita membaca dari 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Maka di dalam Alkitab kita melihat bahwa Kristus merendahkan diri dengan aktif dalam menaati perintah Bapa. Yesus rela datang ke dalam dunia karena Bapa memerintahkan demikian. Yesus rela menjalani hidup yang penuh penderitaan karena Bapa memerintahkan demikian. Dia rela dihina dan disiksa karena Bapa menginginkan demikian. Dia rela mati di kayu salib karena inilah rancangan keselamatan yang Bapa telah tetapkan. Perhatikan apa yang ditulis di dalam Filipi 2 ayat 6-10 yang berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 7 dan 8 mencatat bahwa Yesus Kristuslah yang aktif merendahkan diri. Tetapi masuk ke ayat 9, Allah lah yang aktif meninggikan Kristus.